Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan, pengasuh sekaligus ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati, dosen pembimbing tugas akhir, Bapak Imam Bukhari MPDI. Yang saya hormati, dosen pembimbing tugas akhir, Ibu Nining Winarsi MPD. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya, yang mana atas doa dan dukungannya saya bisa mencapai titik ini. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Umi Kulsum dari Prodi Tadris IPS, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Analisis Self-Presenting Remaja pada Media Sosial di Desa Gebangan, Kecamatan Krajengan, Kabupaten Probolinggo. Baik, selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Langsung saja kita ke latar belakang masalah dalam penelitian ini. Jadi, kecenderungan untuk selalu tampil di media sosial membuat masyarakat, khususnya kalangan remaja, menjadi kecanduan untuk terus mengunggah foto-foto mereka dan menunjukkan aktivitas mereka kepada pengguna lainnya, baik saat makan, belajar, dan berwisata. Hal ini disebabkan oleh banyaknya media sosial yang menyediakan fitur-fitur khusus sehingga menarik banyaknya pengguna, yang pada awalnya media sosial ini sebagai alat untuk mencari informasi dan berkomunikasi, akan tetapi saat ini media sosial dijadikan sebagai ajang untuk pencitraan diri. Baik, selanjutnya yaitu fokus masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis fungsi media sosial bagi remaja di Desa Gebangan, serta menganalisis self-presenting yang dilakukan remaja keluarga kelas menengah di akun media sosial Instagram dan Facebook. Hal ini berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa remaja di Desa Gebangan kebanyakan lebih aktif di akun media sosial Instagram dan juga Facebook. Oleh karena itu, fokus masalah penelitian ini berfokus kepada media sosial Instagram dan juga Facebook. Selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apa fungsi media sosial bagi remaja di Desa Gebangan? Yang kedua, bagaimana self-presenting yang dilakukan remaja keluarga kelas menengah pada media sosial Instagram dan juga Facebook. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui fungsi media sosial bagi remaja di Desa Gebangan. Yang kedua, untuk mengetahui upaya self-presenting remaja di Desa Gebangan di media sosial. Baik, selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara akademis diharapkan mampu menambah keilmuan dalam bidang sosiologi, khususnya mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan media sosial, dan juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program studi ilmu sosiologi, serta diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat secara praktis diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca, baik dari kalangan akademis maupun masyarakat umum, tentang dampak media sosial Instagram dan juga Facebook bagi individu. Yang kedua, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Baik, selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Di sini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu. Di situ ada yang menganalisis tentang personal branding dan juga eksistensi sosial remaja di media sosial Instagram. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih menekankan pada remaja dari keluarga kelas menengah serta remaja yang aktif di media sosial Instagram dan Facebook. Sedangkan penelitian sebelumnya itu lebih banyak berfokus pada media sosial Instagram saja. Baik, selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori dan kerangka konseptual. Yang pertama, kajian teori. Kajian teori yang di sini ada self-presenting. Self-presenting di sini merupakan bagaimana seseorang menampilkan dirinya di hadapan orang lain. Yang kedua ada media sosial. Media sosial di sini merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial, seperti yang kita ketahui media sosial yang sedang marak digunakan seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain sebagainya.
Yang ketiga, di sini ada self presenting dalam media sosial. Jadi kalau self presenting dalam media sosial itu merupakan bagaimana seseorang menampilkan dirinya di hadapan pengguna lainnya untuk membangun kesan pada pengguna lainnya di media sosial. Itu adalah self presenting dalam media sosial. Yang keempat yaitu panjat sosial atau social climbing dalam media sosial. Istilah panjat sosial atau yang dikenal juga dengan pansos itu merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang memiliki ambisi tinggi untuk eksis di kalangan masyarakat dengan status sosial yang lebih tinggi dari status sosial mereka di dunia nyatanya atau yang sebenarnya. Jadi panjat sosial sendiri itu memiliki konotasi buruk di kalangan masyarakat karena apa yang ditampilkan di media sosial itu tidak sesuai dengan apa yang dimilikinya di dunia nyata. Baik, yang terakhir yaitu teori dramaturgi Erving Goffman, yang mana teori dramaturgi Erving Goffman di sini menggambarkan kehidupan sosial manusia seperti pertunjukan drama atau teater yang dimainkan di atas panggung. Teori dramaturgi Erving Goffman di sini mengemukakan terdiri dari 4. Yang pertama ada panggung depan atau yang disebut juga dengan front stage. Yang kedua ada panggung belakang atau yang disebut juga dengan backstage. Ada penonton atau yang disebut juga dengan audience. Dan yang terakhir itu ada pengelolaan kesan atau impression management. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang teori dramaturgi Erving Goffman. Lebih jelasnya kita ke kerangka berpikir atau kerangka konseptual. Di situ bisa dilihat media sosial, Instagram dan juga Facebook di sini merupakan panggung depan atau disebut juga dengan front stage. Yang mana front stage di sini kehidupan seorang remaja atau yang disebut juga dengan aktor ketika berhadapan dengan pengguna lainnya atau penonton, atau disebut juga dengan bisa saja followers, seperti berpenampilan positif, memakai pakaian mewah dan lain sebagainya. Sedangkan pada backstage atau panggung belakangnya, kenyataannya itu berbanding terbalik atau satu bagian yang ditutupi dari apa yang ditampilkan di media sosial. Penggunaan media sosial Instagram baik dalam segi manfaat dan fungsi bergantung pada tujuan pengguna sehingga dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi pada front stage dan backstage di sini dalam penggunaan media sosial remaja masing-masing itu di dalamnya terdapat pencitraan yang diinginkan pada akun media sosial media mereka. Jadi pengelolaan kesan atau impression management itu tergantung mereka mau membangun kesan seperti apa di benak pengguna media sosial lainnya atau followersnya. Itu tergantung dari pengguna itu ingin membangun kesannya seperti apa. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dalam studi fenomenologi. Yang ketiga yaitu ada lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasikan di Desa Gebangan, Kecamatan Klejengan, Kabupaten Probolinggo. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan mayoritas remaja di desa tersebut sesuai dengan informan penelitian yang dituju, yakni Gen Z dan Gen Alpha. Selain itu, karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka sebagai peneliti berharuslah benar-benar mengenal karakteristik para key informan secara etik dan emik. Karena peneliti juga salah satu warga di Desa Gebangan, maka dengan demikian peneliti dapat merasakan keabsahan data dan mengetahui cara memverifikasi dengan narasumber lainnya. Selanjutnya itu ada kehadiran peneliti, yang mana pada bagian ini dikatakan bahwa kehadiran peneliti dijadikan sebagai instrumen kunci. Dengan demikian, manakala peneliti tidak hadir ke dalam lapangan, maka observasi atau penelitian yang dilakukan tidak akan mendapatkan data yang valid dan reliable pada hasil penelitiannya. Baik, selanjutnya ada data dan sumber data. Yang pertama yaitu informan. Informan di sini remaja di Desa Gebangan yang melakukan panjat sosial di media sosial. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu teknik pervasive sampling dan juga snowball sampling. Yang kedua ada fenomena, yang mana fenomena di sini self-presenting remaja di media sosial yang membawa kecenderungan untuk selalu tampil mewah dan disukai pengguna lainnya. Lalu ada dokumentasi, yaitu berupa foto, gambar yang diperoleh dari hasil observasi dan juga wawancara. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu ada observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data.
Teknik analisis data di sini peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang mana ada 4 tahap. Yang pertama, pengumpulan data yang mana pada tahap ini mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi. Yang kedua yaitu reduksi data. Pada tahap ini yaitu memilih, memilah, dan menyusun hasil pengamatan. Yang ketiga yaitu ada penyajian data. Penyajian data di sini yaitu checking data. Yang keempat ada verifikasi, yang mana pada tahap ini yaitu peneliti menulis dan memaparkan seluruh hasil temuan penelitian. Baik, selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Peneliti di sini menggunakan teknik triangulasi. Yang pertama ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber di sini merupakan penggalian informasi lagi dengan informan yang bersangkutan. Yang kedua ada triangulasi teori, yaitu konstruksi teori yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga yaitu triangulasi metode pengecekan data yang diperoleh. Jadi dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana self presenti yang dilakukan oleh remaja keluarga kelas menengah di Desa Gebangan pada akun media sosial yang dimilikinya, serta persepsi dari remaja yang show up tentang diri mereka di media sosial Instagram dan Facebook yang berbeda dari kenyataannya. Alasan peneliti menggunakan teori dramaturgi Erving Goffman, yaitu sebagai pisau analisis untuk mengungkap realitas yang tersembunyi dalam fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga mengharapkan tidak hanya mendapat kajian secara empiris, tetapi juga menguji sebuah teori. Penelitian ini dianggap penting karena apabila self presenti yang dilakukan oleh remaja keluarga kelas menengah secara berlebih dan terbawa ke dunia nyata mereka, maka akan berdampak buruk kepada pergaulan dan juga pembentukan identitas remaja. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal dan sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.